Luas wilayah Nusantara berbanding lurus dengan kekayaan alam di dalamnya. Hampir setiap jengkal wilayahnya mempunyai keunikan tersendiri. Salah satunya adalah sumber bahan pangan. Kearifan lokal yang masih terjaga membuat proses mencari bahan pangan menjadi petualangan yang sayang untuk dilewatkan. Siapa tak kenal eksotisme gugusan tebing kars di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Keindahannya sudah tidak diragukan lagi. Bersama warga desa Beruga, tim Jejak Petualang akan mencari harta tersembunyi di gugusan batu gambut ini. Buat masyarakat desa Baruga, ini Bukit Kars seperti ini jadi salah satu lokasi untuk berburu madu. Tapi dari satu desa, hanya 2 orang yang berani ngambil madunya. Treknya cukup ekstrim, ini licin, curam, dan ini tajam sekali batunya. Tanpa alat pengaman, mereka begitu lihai merayap di jalur licin. Titik perburuan kami memang tak begitu tinggi, hanya 10 hingga 15 meter. Namun tetap saja, proses pencarian ini benar-benar menguji adrenalin. Itu ada batu itu. Ini kaki saya gemeteran. Aduh, nggak bisa diam tuh. Ya, tenang. Udah ada Pak, lebahnya Pak. Udah. Oh. Sudah di. Tapi ini saya akui Pak Ajis dan Pak Bahar ini keren. Hanya dibantu ini kayu itu pun buat tempat pijakan dan tempat duduk biar gampang ngambil madunya. Perlahan, lubang-lubang batu diasapi. Semua dilakukan dengan tenang agar lebah-lebah tidak agresif dan terpicu untuk menyengat. Ukuran lebah batu lebih kecil dari lebah yang bersarang di pohon. Efek sengatannya pun tidak terlalu berbahaya. Biasanya hanya meninggalkan rasa sakit sementara. Hujan Pak. Hujan deras, jadi ini semakin berbahaya karena jadi semakin licin. Ini kita mau turun dulu. Berbeda lebah, berbeda kawasan, berbeda pula warna madu yang dihasilkan. Dari warna kuning kehitaman hingga mendekati putih, semua tergantung pada jenis bunga penghasil nektar. Yang tidak mengandung madu, yang ada telur-telurnya ini nanti bisa dimasak jadi lauk. Ya, Pak. Sarang lebah sudah cukup lama dikenal sebagai kuliner bernutrisi tinggi. Selain mengandung banyak vitamin, sarang lebah juga mampu berperan sebagai antioksidan serta memperkuat sistem imun. Cara mengolahnya juga sederhana, hanya dengan air dan tambahan sedikit garam. Betul-betul makanan yang sehat. Tergantung kalau mau banyak, kasih banyak. Ada kunyitnya. Bismillah. Enak kok. Larvanya dari serangan bakteri.
Ada di mana-mana di kampung. Pelan-pelan. Makan lagi. Ini rasanya ada asam-asamnya, ada manis madunya itu, dan juga karena ada larva atau telurnya itu jadi gurih. Tapi yang pasti ini punya antibiotik alami yang sangat tinggi karena lebah itu kan berusaha melindungi telur atau larvanya itu dari jamur dan bakteri. Makanya ini makanan sehat banget. Nah, mau lagi nambah? Perjalanan dilanjutkan ke selatan Bumi Pasundan. Warga Garut Selatan biasa memanfaatkan pasang surut air untuk mencari hasil laut. Jadi kalau sore sampai sana Pak airnya Pak? Masih di sekitar Garut, tepatnya di Garut Selatan. Ini saya mau mencari salah satu hasil laut. Kalau untuk masyarakat di sini nggak perlu jauh-jauh ke tengah laut, tapi di daerah pesisirnya ketika lagi surut pun masih bisa mencari. Makanya tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Saya dan bapak-bapak ini harus berpacu dengan waktu sebelum air pasang naik. Ternyata tidak mudah untuk mencari kerang mata lembu. Dibutuhkan kejelian dan usaha yang ekstra untuk mengambil kerang mata lembu. Nah, ini dia yang saya dan bapak-bapak cari dari tadi, mata lembu. Kalau dilihat dari luarnya, ini warnanya hampir sama seperti bebatuan yang ada di sini, makanya carinya lumayan sulit. Dan kenapa disebut mata lembu? Karena kalau kita lihat lebih dekat lagi di bagian dalam sini, ini seperti mata sapi. Makanya disebutnya sama masyarakat di sini mata lembu. Dan kalau misalnya saya pegang, nah bagian sini keras karena ini juga sebagai pelindung atau sebagai pintu karena dagingnya dia lembut. Jadinya harus butuh sesuatu yang keras untuk melindunginya seperti ini. Seperti surganya mata lembu, karena nggak heran tempat yang saya pijak sekarang ini banyak sekali ganggang dan juga sargasum yang warnanya kuning seperti ini. Itu adalah salah satu pakannya mereka, jadi nggak heran kalau misalnya banyak ngumpet di lubang-lubang. Dan belum lama saya udah dapet lumayan banyak mata lembunya. Nah habis ini saya mau langsung bawa mata lembunya ini untuk diolah. Tentunya ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Sudah Pak? Ayo mari. Dah, ini semua bahan sudah siap. Hari ini saya sama ibu mau bikin satu olahan namanya sate menon. Sate menon. Nah sebelumnya tadi menonnya sudah dimasukkan, direbus untuk nantinya kita kelupasnya jauh lebih mudah. Pembersihan kerang sangat penting dilakukan agar kita mudah mengonsumsinya. Setelah kerang bersih, giliran bumbu-bumbu dihaluskan. Proses memasaknya tidak membutuhkan waktu lama, cukup 15 menit saja. Setelah menonnya ini dicampurkan dengan bumbu, ini sebenarnya udah mateng. Cuma kalau di sini kan kita mau bikin sate. Ini tahapan terakhirnya harus ditusuk, terus nanti dibakar sedikit biar panas ketika dimakan lebih lezat ya Bu. Ya. Ayo kita tusuk Bu. Untuk membakar kerang cukup 10 menit saja. Ini semuanya sudah megang makanannya satu-satu. Nah, saya berdua nanti sama ibu, saya udah gak sabar untuk nyicipin rasanya. Bapak juga kayaknya udah lapar, Kang Opik juga udah lapar ya, Kang? Semua pengen makan. Ayo, kita makan, cicipin. Gimana, Bu? Menon memang menjadi kuliner khas di Ranca Buaya, Garut Selatan. Selain enak, juga tinggi kandungan protein yang bermanfaat bagi tubuh. Mana dicocol, makan. Mantap. Mantap. Ini rasa mata lembunya ketika habis dikasih bumbu dan juga dibakar. Rasanya enak banget, gurih.
kenyal-kenyal ketika di mulut. Kalau teksturnya mirip seperti ampela ayam. Tapi kalau misalnya dari rasa mirip seperti kerang. Ya Bu, enak. Apalagi dicampur sama bumbunya nih, bumbu kacang dan juga kecap. Enak. Lagi Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memiliki garis pantai terpanjang di Jawa Barat, Swiss Van Java dianugerahi potensi laut yang kaya. Besarnya ombak di pesisir selatan gak menyurutkan niat masyarakat untuk mencari hasil laut. Kayak hari ini nih saya mau mencari salah satu hasil laut yang memang menjadi primadonanya di sini. Tapi sebelumnya karena ombaknya cukup besar, ini saya mau pakai pelampung dulu supaya lebih aman, lebih safety juga. Tapi ikuti jejak saya, jejak petualang. Wah, nih untuk menuju ke lokasi yang mau saya dan bapak-bapak tuju, kita nggak pakai perahu, tapi pakainya pakai ban. Enak. Pesisir Ranca Buaya memang terkenal dengan hasil lautnya yang berlimpah. Tapi untuk mendapatkannya membutuhkan usaha ekstra keras. Ini Pak benar. Ini kita untuk capai lokasi jambut benar-benar butuh tenaga yang lebih. Baru kali ini saya ngerasain sedikit takut untuk mencari hasil laut karena ini gelombangnya lumayan tinggi. Keberanian bapak-bapak ini patut diacungi jempol. Sungguh luar biasa. Terumbu karang yang baik memang menjadi tempat tinggal yang pas untuk lobster, sehingga lobster dapat berkembang biak dengan baik. Lobster bambu merupakan krustasea dari marga Panulirus. Dia banyak tersebar di perairan pesisir hingga kedalaman 15 meter. Akhirnya sampai juga ke daratan. Dan baru kali ini saya benar-benar sadar kalau nyari lobster itu benar-benar sulit. Selain memang kita bertaruh nyawa, kita juga harus terus memperhatikan arah angin dan juga ombak yang lumayan tinggi. Tapi ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah ini saya mau bikin olahan lobsternya sederhana aja, cukup kita bakar aja karena yang udah kita tahu lobster itu rasanya kan udah enak. Gimana Pak? Oh, begini aja. Membutuhkan waktu 10 hingga 15 menit agar lobster ini bisa disantap. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ini rasanya luar biasa enak walaupun nggak pakai bumbu apa-apa. Cukup dibakar aja. Tapi lihat, dagingnya rasanya manis. Apalagi baru diambil tadi lobsternya Pak ya. Iya. Lebih seger lagi, lebih fresh. Wah, kita nikmatin dulu Pak. Lobster memiliki kolesterol dan kalori yang lebih rendah dari ayam atau sapi, tapi kaya kandungan protein dan omega 3 yang baik untuk mencegah penyakit jantung. Semua
proses itu nggak akan pernah mengkhianati hasilnya ya. Salah satunya ini, termasuk kita dari tadi udah ke tengah laut dengan ombak yang cukup tinggi, terus juga nyarinya susah nih, tapi dapat kenikmatannya pada saat kita udah makan lobsternya. Wah, rasanya enak banget. Apalagi di belakang saya pemandangannya indah sekali, ada laut membentang luas. Gimana Pak? Mantap ya? Raos ya Pak? Raos. Ikuti jejak saya. Jejak Petualang. Pantai selatan Jawa memang tersohor akan keganasan ombaknya. Namun di balik dahsyatnya gelombang menyimpan berkah bagi warga desa Karangwangi, Garut. Sarang burung seriti yang tersembunyi di atas tebing pantai Karangpaseban menjadi sumber penghasilan andalan masyarakat di sini. Kalau nyari sarang siriti itu yang ideal dari jam 8 sampai jam 11 karena burungnya lagi pada keluar semua. Tapi sekarang situasinya bertepatan sama pasang, jadi kondisinya lebih ekstrim lagi. Air pasang menjadi tantangan besar. Sebagai satu-satunya tumpuan, tangga bambu ini harus tertancap kuat dalam pasir. Aduh. Lubang tempat persembunyian seriti di sepanjang tebing ini dibuat dengan sengaja. Pembuatan satu lubang dapat memakan waktu hingga 3 bulan. Muka saya udah lihat bercucuran keringat. Ini pintu masuknya bener-bener kecil banget dan pengap, jadi buat masuknya harus tiarap, kalau enggak nggak muat. Wah, kalau di dalam sini ternyata besar, ini bisa muat banyak orang, cuma pintu masuknya aja yang kecil ya. Nah ini lihat deh, tuh udah kelihatan ada beberapa burung, ini siriti ya Pak ya? Iya, ada beberapa burung siriti yang udah masuk goa. Sarang seriti bukan menjadi target utama warga. Seriti digunakan untuk menarik perhatian burung walet. Semakin banyak seriti di dalam suatu lubang, semakin besar pula kemungkinan walet akan datang. Karena kedua burung ini memiliki pola hidup yang sama. Ini dia yang namanya sarang siriti. Jadi sarang siriti ini bedanya sama walet adalah kalau walet kan semuanya pakai liurnya. Kalau siriti itu setengah-setengah ya Pak? Iya. Jadi pakai bahan baku. Tuh masih pakai bahan baku rumput-rumput sama liurnya sedikit. Nih setelah dilihat di tempat terang baru kelihatan hasilnya. Cukup banyak juga dalam waktu yang singkat dan memang kita butuhnya nggak banyak-banyak ya Kang. Kita hari ini mau nyampur sarang siriti yang baru didapat sama gula nira. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini pertama-tama saya sama Kang Iskandar mau pilih-pilihin dulu ya Kang. Mana sarang siriti yang banyak liurnya. Jadi kalau yang banyak liurnya itu yang kita pakai. Nah. Setelah dipilah, sarang seriti yang mengandung banyak liur direbus agar mudah lepas dari rumput yang menempel. Merebus sarang seriti tidak boleh terlalu lama agar tidak hancur. Cukup sampai rumputnya terurai. Dihitung. Kita bertiga lagi serius banget. Tuh lihat muka-mukanya tuh. Ini yang udah direbus, didinginin. Habis itu kita ambil liurnya. Tapi harus dibersihin dari rumput-rumputnya. Sambil memisahkan liur dari rumput, air nira pun direbus sampai warnanya berubah kecoklatan. Sarang seriti dipercaya bisa menstimulasi kinerja organ tubuh menjadi lebih maksimal. Sangat baik bagi yang memiliki mobilitas tinggi. Kayak jelly persis.
Liur seriti itu rasanya bener-bener enak ya. Iya. Dia kenyal-kenyal, kayak jelly. Terus karena gula nira ini manisnya beda, jadi dia tuh manisnya lebih kental. Tapi nggak bikin enak. Enak. Dan ini khasiatnya banyak ya Kang. Bisa buat ngobatin capek, Iya. pokoknya menambah stamina, menambah energi, kebugaran tubuh. Jadi kalau tubuhnya mau sehat, jadi jagoan, Iya. boleh minum ini. Liur seriti campur sama gula nira. Iya.